Yang ketiga atau yang terakhir di dalam lifestyle evangelism ini, penginjilan melalui gaya hidup adalah melalui pemberitaan, melalui perkataan. Mendoakan, memperhatikan, dan memberitakan. Nah, Roma 10 ayat 14 adalah panggilan untuk kita semua. Dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Orang untuk diselamatkan dia perlu percaya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Jadi ini tidak bisa di-skip. Mendengar tentang keselamatan dalam Kristus tidak bisa di-skip. Berhenti pada perbuatan baik. Kita perlu menolong orang itu mendengar berita ini secara lengkap dan jelas. Sehingga mereka bisa menerima atau menolak secara lengkap dan jelas juga. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Pemberitaan adalah unsur yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah pemberitaan inilah masalah yang seringkali menjadi pergumulan kita semua jemaat, bukan? Kalau mendoakan kita bisa, memperhatikan kita bisa, memberitakan, waduh bagaimana, begitu ya. Josh Barna dalam survei nasionalnya dia mengatakan 1 dari 3 orang Kristen. Jadi kalau ada 3 orang Kristen, 1 diantaranya yang hendak membagikan imannya untuk memasuki diskusi dengan orang yang belum percaya, khawatir apa? Khawatir saya belum punya cukup pengetahuan, belum punya cukup keterampilan. Kalau dia punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, bagaimana? Aduh, sangat takut untuk menceritakan sesuatu. 4 dari 10 orang yang memberitakan Injil biasanya khawatir mereka tidak bisa menjelaskan kepercayaannya kepada orang lain. Dan itu sebabnya daripada mengambil resiko, lebih baik saya diam saja. Itu yang dilakukan banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memecahkan keheningan ini. Kita perlu belajar supaya Injil itu adalah mulut kita ketika dibutuhkan. Suatu saat ketika ada anggota keluarga besar saya sakit keras, saya ada bersama-sama dengan mereka. Saya memberitakan Injil, tapi saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Dan tidak lama kemudian sesudah itu, orang ini meninggal dunia. Saya menyesal sekali di hadapan Tuhan waktu itu. Waktu itu saya masih kuliah. Dan saya merasa bahwa saya adalah anggota keluarga yang tinggal satu kota dengan keluarga ini. Tetapi saya mengunjungi, tidak ada Injil yang bisa keluar dari mulut saya. Sehingga saya belajar. Saya belajar bagaimana cara menyampaikan berita Injil secara lengkap dan jelas. Dan saya mau supaya ketika ada momen-momen dibutuhkan, Injil itu adalah mulut saya. Dan sesudah itu saya punya banyak pengalaman lagi. Ketika saya punya pelayanan di Singapura, saya melayani di Singapura. Ada banyak sekali orang-orang yang sakit yang dibawa berobat ke sana. Biasanya sudah terminally ill, ada kanker, ada macam-macam. Dan salah satu yang saya ucap syukur kepada Tuhan adalah kesempatan memberitakan Injil. Karena saya sudah belajar bagaimana menyampaikan kabar baik keselamatan itu. Ketika saya berjumpa dengan mereka, saya punya kesempatan memberitakan Injil. Beberapa orang masih pikir-pikir. Beberapa orang mau langsung berdoa pada saat itu. Saya cek apakah cuma sekedar mau didoakan atau sungguh-sungguh mengerti keselamatan dalam Kristus. Dia sungguh-sungguh mengerti. Kita berdoa bersama. Beberapa sampai dibaptis. Saya mengucap syukur untuk kesempatan-kesempatan seperti itu. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi kalau saya tidak belajar. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, sudah diberi anugerah, kita belajar untuk menjadi penyalur-penyalur berkat, penyalur anugerah itu untuk menceritakan kabar baik. 1 Petrus 3 ayat 15 menjadi dorongan bagi kita semua. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada pada kamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita harus siap sedia pada segala waktu ketika orang-orang memerlukan pertanggungan jawab dari iman kita. Saya punya seorang teman, dia lagi pergi tur ke Jepang, dan rupanya tour guide-nya ini orang Jepang asli, bisa bahasa Indonesia. Kemudian dia sempat jadi berteman begitu ya, ngobrol kesana kemari, dan sempat membicarakan masalah iman juga, tentang iman kepercayaannya begitu. Dan rupanya si guide ini sangat tertarik kepada kekristenan, cuma selama ini belum punya teman-teman Kristen yang menceritakan tentang siapa Kristus.
Dan teman saya ini bingung sekali bagaimana dia bisa menceritakan dia tidak siap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai dia pulang ke Indonesia, dia ketemu dengan saya dan bilang, aduh, saya kehilangan kesempatan ini. Sekarang jadi susah untuk bisa berkeliling. Waktu saya ada di sana, pergi kemana-mana bersama-sama ketika dia jadi guide-nya. Ada waktu-waktu yang terhilang, kesempatan-kesempatan yang tidak bisa diulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab. Ada banyak kesempatan-kesempatan dan latihan-latihan. Dan sekarang ada materi-materi pelatihan penginjilan, ada begitu banyak. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian di BCS ini atau di mana-mana kita bisa mencari kesempatan-kesempatan, bisa dilatih, bisa berlatih melalui pelatihan evangelism explosion misalnya. Menjadi orang Kristen yang menular, BCC. Kita bisa belajar Camel metode untuk memberitakan Injil kepada saudara sepupu kita. Ada Any3, ada macam-macam, ada banyak sekali. Jadi ini adalah satu hal yang perlu dilatihkan kepada semua orang percaya untuk bisa siap sedia pada segala waktu. Nah, sekarang kita hidup pada zaman di mana media ada begitu banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk termasuk media untuk pemberitaan Injil. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini. Mari kita gunakan media ini untuk pemberitaan Injil. Dan kita bisa, media itu adalah seperti, di dalam Alkitab seperti mengundang orang. Dalam Alkitab kita tahu ada kisah tentang Matius pemungut cukai. Matius atau namanya Lewi itu suatu saat sedang berada di rumah cukai, kemudian dipanggil untuk mengikuti Yesus dan dia mengikuti Yesus. Tetapi sesuatu yang menarik yang dia lakukan adalah dia bikin pesta Matius. Siapa yang diundang pesta? Teman-temannya Matius, sesama pemungut cukai. Bikin perjamuan besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya dan para pemungut cukai mau datang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia adalah one of them, salah satu dari mereka. Itu yang dilakukan oleh Matius. Matius tidak tahu bagaimana memberitakan Injil kepada mereka karena Matius adalah pengikut Tuhan Yesus yang baru waktu itu. Dia tidak tahu bagaimana menceritakannya. Dia hanya mau mengikuti Yesus. Tetapi yang bisa dilakukan adalah dia mengundang orang-orang untuk mendengar Injil dari Yesus. Kadang-kadang kita tidak bisa memberitakan Injil. Saat ini mungkin kita belum berlatih. Saudara-saudara tetap perlu berlatih. Tetapi kalau kita belum bisa, kita bisa menghubungkan orang-orang ini dengan berita Injil. Dan kita punya media yang luar biasa sekarang yang memberikan konten Injil dengan lengkap dan jelas. Mari kita bagikan kepada mereka. Bisa dalam bentuk traktat, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk video, dan macam-macam. Pada masa ini ada banyak sekali kesempatan untuk itu. Tetapi perlu orang-orang seperti kita yang menghubungkan, seperti Matius. Matius perlu menghubungkan Kristus dengan sesama pemungut cukai yang lain. Kita perlu menjadi orang yang mengundang, inviting mereka untuk berjumpa dengan media-media yang akan memberitakan ini. Lukas pasal 14 ayat 23. Lalu Tuhan itu berkata, pergilah ke jalan-jalan raya dan ke lorong-lorong luar kota. Dan desaklah orang-orang datang supaya rumah saya penuh. Sang Tuhan ingin kita pergi ke jalan-jalan, ke lorong-lorong, mendesak orang untuk datang kepada Dia. Dan jalan-jalan dan lorong-lorong pada hari ini, termasuk di dalamnya, atau terutama di dalamnya adalah dunia maya, dunia internet. Kita bisa mengisi lorong-lorong internet, jalan-jalan di sana dengan kabar baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak media penginjilan, ada bacaan, traktat, komik, situs-situs internet tertentu, audiovisual tertentu yang bisa menolong orang mendengar Injil, dan ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa membuat kita menyebarkan berita keselamatan itu. Bahkan sebelum kita bisa menceritakannya dengan runtut, lengkap dan jelas, kita bisa menjadi seperti Matius, menghubungkan kabar baik ini yang sudah disiapkan dengan baik untuk orang-orang berjumpa dengan kebenaran itu. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dengan satu tools, aplikasi yang namanya The Story Film, The Story. Di sana Bapak Ibu bisa lihat di screen, The Story, www.thestoryfilm.com. Ada aplikasinya, ada websitenya juga. Sebelum pandemi, saya kadang-kadang memakai The Story ini untuk memberitakan Injil. Jadi ada satu link di situ. Kalau Bapak Ibu login, membuka akun di situ, Bapak Ibu akan punya unique ID, identitas unik. Dan unique ID-nya itu akan selalu nempel pada video yang akan kita bagikan. Kalau Bapak Ibu klik share di situ, Bapak Ibu bisa pilih, mau pilih pakai bahasa apa?
Bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa apa bisa pilih di situ. Jadi bahkan kita bisa memberitakan Injil pada orang-orang yang bahasanya kita nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa macam-macam, tetapi saya bisa memberitakan Injil dengan bahasa macam-macam itu. Itulah kuasa media, kemampuan media. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ambil satu video di situ, video itu adalah video yang sudah disiapkan dengan baik, bicara tentang berita keselamatan secara lengkap dan jelas, dibagikan. Ketika orang melihat video itu, Bapak Ibu akan mendapat notifikasi berapa banyak yang sudah melihat, dan di akhir video itu ada tantangan untuk terima Yesus. Kalau dia klik ya begitu, maka Bapak Ibu juga akan mendapat notifikasi. Ada 2 pemberitahuan. Berapa banyak yang view, melihat berita Injil yang lengkap dan jelas itu. Yang kedua, berapa banyak yang berespon terima Yesus. Guess what Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebelum pandemi, dalam waktu 1 minggu, misalnya dari mulai saya posting sampai 1 minggu, saya posting biasanya saya kirimi lewat WA, ke grup, ke Facebook, dan ke macam-macam begitu ya. Ada yang secara publik maupun secara pribadi. Dalam seminggu kira-kira sekitar 250-an viewer. Jadi yang nonton video itu. Jadi ini adalah pemberitaan Injil yang sangat praktis. Kita bisa membuat orang mendengar, melihat berita Injil secara lengkap dan jelas. Meskipun kita sendiri kalau masih memiliki kesulitan memberitakannya, orang tetap bisa mendapat Injil dari kita. Nah, 250. Berapa banyak yang terima Yesus? Kira-kira sekitar 10% dari jumlah itu. Luar biasa. Begitu ada yang terima Yesus, maka masuk ke dalam mailbox kita. Dan ada ucapan syukur di sana. Tetapi sesudah pandemi, pada waktu pandemi, awal-awal pandemi, saya memberitakan Injil melalui internet ini. Berapa banyak yang viewernya? 10 kali lipat. Bukannya 250 seperti biasanya, tetapi 2.500 dalam waktu 1 minggu. Berapa banyak yang terima Kristus? Bukan 25 seperti biasanya, tetapi tetap 10%, sekitar 250 orang. Itulah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuaian banyak. Dan kita perlu memakai alat tuai yang baik. Media memberikan kesempatan itu. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar bagaimana memberitakannya, tapi juga belajar bagaimana menggunakan media-media untuk pemberitaan Injil. Itulah gaya hidup penginjilan. Kita melakukan prayer evangelism, kita mendoakan orang-orang untuk terima Kristus, dan kita memperhatikan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita mulai berinteraksi dengan mereka dalam kebutuhan-kebutuhan itu. Dan kita mencari cara, mencari kesempatan supaya dia mendapatkan berita Injil yang lengkap dan jelas. Melalui perkataan kita atau melalui traktat, buku, dan sebagainya yang bisa kita bagikan kepada mereka. Saya ingin menutup dengan memberikan visi Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi orang Kristen yang menular. Bagaimana dampaknya jika orang-orang percaya, semua orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, mulai mendoakan prayer, mulai memperhatikan care, mulai memberitakan Kristus. Bayangkan satu jemaat yang hanya 100 orang saja atau 200 orang saja. Mereka punya lingkaran-lingkaran relasional yang begitu banyak. Dampaknya akan besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika setiap orang percaya melakukan lifestyle evangelism ini, prayer, care, share, mendoakan, memperhatikan, membagikan kepada setiap orang dewasa, kaum muda, anak-anak di dalam lingkar pengaruh masing-masing, dampaknya akan dahsyat. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melihat banyak orang, hati kita digerakkan seperti hati Tuhan Yesus. Dan tangan kita digerakkan, mulut kita digerakkan untuk menjadi alat di tangannya, untuk menjadi penuai-penuai di antara tuai yang begitu banyak, sudah menguning siap dituai. Maukah engkau menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perantara untuk orang-orang datang satu langkah lagi, satu langkah sampai mereka menerima Dia dan hidup bagi kemuliaannya. Amin.